saya mengambil satu keputusan di tahun 2015-2016 untuk masuk ke ranah politik dan melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan publik sebagai pejabat publik waktu itu. Saya sempat tugas di Pemprov DKI dan sebagainya. Begitu saya masuk tahun 2015-2016, langsung Pak, langsung itu bisa dipastikan karena politik itu sangat gitu deh, sangat mahal. Saya sudah tidak lagi tercatat sebagai orang terkaya di Indonesia karena memang itu konsekuensi yang saya harus ambil karena saya tidak ingin mencampurkan politik dan bisnis. Saya tidak mau mempolitikkan dagang dan memperdagangkan politik. Makanya saya tinggalkan. Nah, apa yang dilakukan oleh Berkshire Hathaway dan Warren Buffett, sebetulnya Warren Buffett itu pinter banget. Bahwa sedikit sekali orang yang tahu bahwa Berkshire Hathaway itu bukan perusahaan investasi, tapi itu perusahaan asuransi. Di mana dia mendapatkan pengelolaan dana dari dana yang segar yang dia dapat dari pembayaran polis, itu dia kelola di Berkshire Hathaway. Dari perusahaan-perusahaan yang dia berinvestasi. Nah, dari dana-dana premium yang dia kelola, dia berinvestasi di beberapa sektor-sektor strategis dengan pendekatan value investing. Dan saya yakin sebetulnya move dia untuk berinvestasi di Jepang itu karena dia melihat value. Untuk Saratoga sendiri, saya belum diupdate kegiatannya apa, tapi ada pertanyaan menarik nih dari yang tanya Merdeka nih tadi siapa ya? Joseph Merdeka Cooper. Oke, nih ini saya juga pertama kali cerita karena saya udah sudah lama nggak bicarain bisnis, tapi saya pertama kali cerita bahwa Merdeka ini Indonesia itu sangat kaya raya dengan kandungan mineral, terutama emas. Dan emas ini mulai dari zaman Mesir sampai sekarang menjadi salah satu instrumen investasi selain menjadi perhiasan yang paling diminati di mana indeks ketidakpastiannya itu tinggi. Jadi permintaan emas selalu ditopang dia sebagai selain sebagai ibu-ibu senang emas untuk perhiasan, juga banyak kegunaannya untuk elektronik, tapi kegunaan utamanya juga adalah sebagai instrumen investasi yang bisa tidak dimakan oleh inflasi. Nah, kami awalnya melakukan satu investment thesis, selalu model daripada investasi kita dilakukan melalui a very comprehensive sector and thematic. Jadi Pak Joseph, kita melakukan thematic review dan kita bilang bahwa kita harus invest di emas. Nah, itu sekitar tahun 2000 di akhir 2008-2009 pas tingkat ketidakpastiannya sangat tinggi karena global financial crisis. Nah, akhirnya kita putuskan dan kita mulai berinvestasi mulai dari ya hit and miss lah. Ada yang di Sumatera Utara, ada yang di Bengkulu, ada yang di beberapa daerah lainnya. Saya sendiri juga ikut melakukan akrobat untuk mencari investasi di sektor ini. Nah, pada satu titik ada satu tambang emas yang dikelola oleh pihak Australia yang membutuhkan pendanaan dan investor lokal yang bisa meng-create value, dan kami mengidentifikasinya ini tambang yang sekarang dikelola oleh Merdeka, dan alhamdulillah saya sendiri yang menegosiasikan ini merupakan mungkin investasi-investasi di ujung sebelum saya meninggalkan Saratoga, dan sekarang kalau tidak salah saya lihat harga sahamnya juga sudah baik dan membawa keuntungan kepada grup kami dan mitra-mitra investor kita. Ini bukti bahwa tentunya dengan harga emas di atas $2.000, per gramnya di atas 1 juta rupiah,
menunjukkan bahwa thematic investment memorandum dan investment thesis yang kami lakukan itu tepat. Tapi ini mungkin 1 dari 5 chancesnya adalah 20% itu Paretonya, Pak Donald. Di dalam investasi itu saya lihat 20-80. Biasanya 20% yang sukses itu bisa memberikan tingkat keuntungan yang di atas rata-rata dan menutup 80% yang paling tidak sesukses yang 20% gitu. Ada juga investasi-investasi kita yang gagal total kayak Mandala. Ada beberapa yang sebetulnya punya value bagus kayak MPM gitu. Itu bagus banget, bayar dividen mulu. Tapi ya nggak tahu kenapa sahamnya nggak bergerak. Jadi itu ada fundamental things yang saya belum sempat benahi waktu itu. Tapi saya yakin it's just a matter of time karena perusahaan tersebut dikelola dengan profesional. Begitu dapat formulanya, it's almost like resep lah. Begitu resep masaknya kena, kita bisa yakinkan investor akan kinerjanya juga bagus sekali. Itu menjawab beberapa pertanyaan Pak Donald dan Pak Joseph. Wah, ini pertanyaannya banyak banget ini. Iya Pak, terima kasih banyak Pak Sandi. Ini mungkin harus yang teman-teman yang lain kayaknya udah pingin bertanya juga nih Pak. Pak, ini mau bisa sampai tengah malam Pak. Ini CVV aja, CVV yang... Ya, sekarang Pak Reza dulu ya Pak. Pak Reza ada tanya juga Pak. Silakan Pak Reza. Iya Pak Reza, di-mute Pak. Unmute Pak. Saya boleh kasih disclosure nggak CVV? Iya Full Pak. disclosure bahwa saya nggak merekomendasikan any of the stocks including Merdeka, Adaro, Tebik, Saratoga karena I have a conflict of interest. I have a lot of shares in these companies. Jadi saya nggak mau kasih rekomendasi kepada teman-teman mengenai counters tersebut. Tapi counters yang saya nggak memiliki posisi sama sekali seperti BCA, BRI kalau di segi perbankan atau mungkin di sisi mining seperti Antam atau Mine.id maupun kalau dari sisi consumer goods kayak Unilever saya bisa kasih pandangan saya. Tapi kalau yang lain mohon maaf Mbak Indi kali ini ya kalau nanya kapan mesti di-buy, kapan mesti di-collect, saya nggak tahu. Terus nanya besok naik atau turun, Pak? Biasa begitu yang nanya. Nah, saya selalu kalau beli saham ini, Mbak Vivi, nggak pernah saya lihat. Saya beli saham, saya taruh di laci. I don't trade at all. Kalau mau trade, saya kasih kepada investment management yang day-to-day-nya ngelihat screen. Karena I just don't have the time, dan menurut saya, kita trade based on very limited information itu mungkin not the type of investing yang cocok untuk saya. Oke, Pak Reza, silakan bertanya Pak. Ya Pak Sandi mau tanya, Pak Sandi kan investasi di saham ya mungkin via Saratoga gitu ya. Kalau pribadi sendiri apakah juga yang atas nama Pak Sandi sendiri apakah juga melakukan Pak? Enggak sama sekali. Saya nggak beli saham, jadi tapi saya ngikutin kayak BBRI dan BBCA itu Pak Joseph nanya, saya senang ngelihat ada di HP saya di sini. Saya pantau gitu loh, tapi saya nggak punya sahamnya sama sekali. Kenapa? Karena tadi bahwa kalau misalnya saya berinvestasi itu semuanya melalui investment manager, saya percaya bahwa you guys are paid. Kayak Panin Sekuritas itu di-paid untuk mengelola investasi saya. Karena jadi mungkin kalau dilihat di portfolio saya yang di Indonesia, yang di luar grup, itu semuanya kalau nggak reksadana adalah bond fund gitu loh. Jadi saya nggak trade, nggak invest for my self gitu loh, Pak Reza. Padahal saya baru mau nawarin buka account Pak di saya Pak.
Nanti buka account terus nggak aktif lagi Bu Vivi. Sama Pak, saya bilang Pak Sandi ada di saya loh, gitu Pak. Buat promosi. Saya mungkin lebih bagus bicara mengenai ini Pak Reza. Beberapa tren yang saya lihat ya secara global ya. Karena kalau saya ngelihat ini menarik sih ya dengan pandemi ini ya. Bahwa ada beberapa tren yang terakselerasi justru. Sayangnya kita nggak punya di bursa itu enough ya kayak perusahaan-perusahaan kayak digital yang besar itu mestinya mungkin kalau udah bisa switch ke profitability at the right timing mestinya menjadi salah satu pilihan investasi yang unicorn itu yang bagus ya menurut saya. Jadi itu satu tren besar, disrupsi digital. Disrupsi kedua, menurut saya tren besar itu emerging fintech. Jadi tadi ngomong BBRI, BBCA, mereka akan menjadi investasi yang sangat menarik kalau bisa bertransformasi menuju digital banking.